Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Imam, ini pembakaran mushaf Al-Quran terjadi lagi di mana-mana, bukan hanya satu negara, tapi justru di beberapa negara dan sengaja dibakar di muka KBRI kita. Di salah satu negara, saya udah tidak usah nyebut nama negaranya, di salah satu negara di Eropa, itu memancing emosi masyarakat Islam, terutama di Indonesia. Tapi untungnya masyarakat kita tidak terpancing, tidak seperti dulu-dulu sampai demo-demo itu. Ini mungkin ada hubungannya dengan menjaga agama. Mungkin orang masih secara simbolik yang disebut menjaga agama itu ya Quran jangan sampai dihina, terus kemudian masjid jangan diganggu atau apa begitu. Itu apa betul ya, menjaga agama itu sebenarnya hakikatnya seperti apa, Prof. Imam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali Mas Habib, memang kehidupan kita ini. Jadi kalau orang itu mencintai sesuatu ya, itu lalu sifatnya emosional. Ya, nah, itu memang cinta itu kan ada di dalam hati. Kalau di dalam hati itu lalu kemudian ya itu tadi sifatnya itu emosi seperti itu, sehingga cepat terbakar ya. Emosi itu lalu kemudian cepat terbakar. Dulu pernah saya katakan bahwa orang itu mencintai agama. Betapapun orang itu dengan agama itu kan cinta sebetulnya itu kan. Seneng itu. Hanya problemnya itu tidak ada kemampuan itu untuk melaksanakan agama itu sendiri. Agama ini kan kebenaran sebetulnya. Nah, kebenaran itu sebetulnya kan datang dari Tuhan. Datang itu dari Allah. Maka lalu semua orang ya lalu menyenangi kebenaran itu. Ketika masyarakat menyenangi kebenaran, mencintai kebenaran, maka kalau kebenaran itu diganggu, maka emosi cepat bangkit dan juga meluap dan kadang-kadang menjadi berkelebihan. Orang itu mau mati kok sebetulnya. Sedemi untuk itu membela agama itu mau mati sebetulnya itu jiwanya pun dikorbankan itu. Jiwanya dikorbankan, raganya dikorbankan itu kan, hartanya dikorbankan untuk kebenaran yang namanya untuk agama itu. Nah, dulu pernah saya katakan jangan disentuh ya beberapa aspek dalam agama ini. Satu, konsep tentang ketuhanannya. Kemudian yang kedua Al-Quran atau kitab suci. Lalu kemudian elitnya, nabi, utusan. Lalu kemudian tempat ibadah. Lalu kemudian simbol-simbol yang lain seperti misalnya kiainya atau ulamanya itu. Kalau itu disentuh, memang lalu tidak berpikir panjang orang itu. Dan kalau sudah menyangkut emosi itu biasanya tidak pada masyarakat tertentu semua, bahkan pendidikan pun kadang orang berpendidikan pun juga bersemangat itu untuk membela itu. Membela agamanya. Nah itu. Nah, apakah itu salah ya? Itu kan memang nalurinya seperti itu. Lalu gimana seharusnya? Seharusnya membela agama itu ya orang rasional kan gitu. Secara rasional. Jangan lalu emosional. Bagaimana membela agama? Ya jalankanlah agama itu sebaik-baiknya itu kan. Supaya orang kagum. Supaya orang lalu kemudian menjadi membangun kesan bahwa agama itu memang bagus. Agama tidak dilihat dari sisi ajarannya, dari kitab sucinya, dan dari teladannya, tapi bukan hanya dari simbol-simbol. Dari simbol-simbolnya, agama menjadi baik itu karena perilaku pemeluk agamanya itu seharusnya seperti itu.
Jadi tidak perlu emosi membalas. Malah sebetulnya tidak boleh emosi gitu. Membalas gitu. Membalas dengan atau emosi. Demo di KB. Iya, tidak perlu gitu kan, ya perlu. Bahkan emosional. Iya, maka saya katakan kan perilaku yang emosional itu kan tidak rasional, Mas. Kalau seringkali merusak. Jadi kalau cinta ya cinta yang rasional kan itu kan. Mencintai secara rasional itu. Mencintai rasional itu ya itu tatkala kita sebagai penganut agama ya, satu penganut agama, maka cara mencintai kita itu adalah bagaimana kita menjalankan agama itu sebaik-baiknya. Dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh gitu kan. Dan agama itu kan kebaikan, Mas Habib. Agama itu sebetulnya akal kebaikan, agama itu kan keluhuran. Dan itu datang dari hati ini sebetulnya. Nah, maka lalu orang kan biasanya kan itu kan untuk membela agama. Membela agama tidak harus dengan membalas seperti itu gitu kan. Membela agama ya bagaimana agama itu menjadi rasional itu, Mas Habib. Rasional itu ya kita mesti hitung gitu kan. Kalau kita misalnya dihina seperti itu kan ada cara-cara yang lain kan. Yang lebih apa itu namanya, yang lebih dewasa gitu kan, yang lebih dewasa. Toh sebetulnya itu kan sekedar simbol ya, kalau kita ngomong lebih dalam gitu kan. Sebetulnya kan bukan kertasnya itu, bukan bukunya itu kan itu kan, bukan buku kitabnya itu, bukan muskapnya itu sebetulnya, itu simbol sebetulnya. Karena itu kalau menghina dengan cara membakar itu sebetulnya kan masih banyak lagi ya kan yang tidak dan sebetulnya kan juga tidak ada untungnya. Itu kan sama halnya dengan membuat simbol, tapi memang itu juga tidak bisa disalahkan. Seperti misalnya gini, Mas Habib, kalau simbol-simbol agama kan seperti yang saya katakan itu kan juga ada simbol-simbol negara. Simbol negara misalnya ada bendera, ada lambang negara. Lalu kemudian juga kepala negara kan itu kan, maka itu juga jangan diusik, harus hati-hati gitu kan, harus hati-hati betul karena itu menyangkut tentang harga diri kan, menyangkut harga diri. Saya kira itu, Mas Habib. Jadi jangan mengganggu simbol-simbol itu, tapi tidak lalu kemudian segera membenarkan perilaku orang lalu membalas dengan membabi buta, itu saja. Itu juga kurang tepat. Bagaimana kita beragama itu menjalankan agamanya dan membelanya itu secara dewasa, itu aja. Membelanya secara dewasa. Saya jadi ingat Prof, waktu acara sepak bola dunia itu World Cup. Orang kagum ketika lihat orang Islam ternyata baik. Bukan yang dia tahu dari media kan, wah ini di Uni Emirat Arab nanti wah gimana itu, orang-orang Islam mungkin fanatik, orang non Islam tidak boleh masuk. Ternyata kan itu banyak yang tertarik pada Islam gara-gara. Iya, waktu sepak bola di Qatar itu kan. Iya, di Qatar itu. Karena memang begini loh, orang itu kan tatkala melihat sesuatu itu kan hanya dari aspek-aspek kulitnya dulu gitu loh. Sayangnya ketika melihat aspek kulitnya itu langsung lalu orang melihat lalu kemudian melahirkan ini kecurigaan, kebencian gitu kan. Kan belum mengerti agama Islam itu sebetulnya apa gitu kan. Agama Islam itu kan dikira itu kan kekerasan, agama Islam itu kan teroris itu kan. Agama itu kan kebencian, mengkafirkan orang gitu kan. Yang dilihat itu. Sudah yang dilihat kulitnya, lalu kemudian kulit yang kurang bagus gitu loh. Itu sebetulnya. Nah itu kalau kasus di Qatar kemarin sepak bola kan, karena dia ada di negeri itu dalam waktu lama,
ternyata lalu jadi paham Islam itu ternyata baik gitu kan. Orang Islamnya lebih baik lagi. Islamnya lebih baik lagi ternyata itu. Ternyata ketika melarang misalnya minuman keras gitu kan, alkohol, memang ada hal-hal yang harus dijaga dari bahaya alkohol itu kan begitu. Wanita-wanitanya katanya merasa tidak diganggu. Wanita-wanita merasa tidak diganggu. Jadi sebetulnya memang yang diperlukan kita ini bagaimana tatkala kita mencintai agama kan itu. Kita juga menunjukkan bahwa memang agama itu baik itu. Bisa dibaca dari sisi perilakunya umatnya ini gitu kan. Hanya sayangnya kan betapa susahnya mengamalkan agama itu secara benar itu benar susah itu kan. Kadang belum benar dan belum kafah juga. Belum benar belum kafah gitu kan, belum kafah. Hanya sepotong-sepotong yang dilihat. Memang orang belajar agama itu kan enggak banyak tuh yang lalu mendalam ya. Sampai kepada misalnya dari kitab sucinya sehari-hari dibaca gitu sampai paham kan tidak begitu. Orang beragama itu kan banyak kan ya dari kalau dari sisi yang awam itu kan yang penting kalau Islam ya sholat, kalau yang Kristen kan ke gereja kan itu menggunakan simbol-simbol lambang-lambang agama, pakai sarung misalnya, pakai baju koko, pakai baju kopiah kan dari situ. Belum kemudian dilihat secara mendalam. Nah, itu dan itu memang gejala umumnya seperti itu. Pemahaman agama biasanya lalu diserahkan kepada elitnya. Jadi ulamanya. Toh ulama sudah memahami ini, kami nanti kalau ada problem tanya aja lah kepada ulama. Itu. Tidak mau mendalami sendiri. Tidak mau mendalami sendiri. Itulah salah satu di antaranya yang lalu menjadi emosional itu. Agama menjadi emosional. Cara membela agamanya juga cara membela emosional itu. Beragamanya emosional, cara mencintai emosional, cara membelanya juga secara emosional. Nah, hanya memang mengerti hal seperti itu memang lalu orang membela, menyakiti lalu kemudian mengganggu simbol-simbolnya. Itu saya kira bahasa Matur nuwun sangat Prof. Ini mudah-mudahan umat Islam terutama di Indonesia, kita hanya membicarakan di Indonesia supaya tidak terlalu emosional. Kadang-kadang berlebihan sehingga kadang-kadang tidak paham apa yang dibela itu juga. Ya contohnya kalau dulu kan sangat emosional kalau ada peristiwa di Palestina. Padahal ternyata di Palestina itu bukan hanya Muslim gitu. Itu urusan politik sebenarnya, bukan hanya agama, memang ada agama. Tapi itu urusan politik. Kita membelanya cara Islam. Nah itu kan membabi buta namanya. Ya kemarin itu kan juga ada orang bertanya pada saya Mas Habib itu. Dia merasa terusik ya, merasa sakit gara-gara Pak Panji Gumilang menggunakan salam Yahudi itu. Nah, iya nanyakan pada saya bilang mungkin sampean enggak teliti gitu kan. Para pemimpin-pemimpin bangsa itu di berbagai level, di lembaga pendidikan juga sampai perguruan tinggi. Coba sampean perhatikan kalau salam. Salamnya kan assalamualaikum, lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam gitu, swastiastu, namo buddhaya gitu padahal kan. Sudah dilakukan. Rahayu itu kan malah panjang itu kan. Dan itu juga ada yang protes gitu kan. Ada yang protes. Dianggap pacar. Dianggap pacar itu kan. Nah, itu. Tapi itu kan untuk Indonesia yang kan juga Pak Panji Gumilang kan juga ingin menunjukkan bagaimana Pancasila itu dilaksanakan di pesantrennya. Itu kan hanya sekedar sebagai contoh aja. Kalau di kelas saya kira juga tidak begitu kan. Sehari-harinya enggak. Sehari-harinya juga enggak. Tatkala beliau tamu ya, mungkin saya begitu, saya belum pernah ke sana. Mungkin ada orang Yahudi juga. Sebuktinya kan begini, misalnya di Jawa Timur itu ada 60
ada 630 orang alumninya, ketika pulang juga tidak begitu salam. Biasa-biasa. Ketika ya kan saya kenal namanya para alumni yang sudah belajar di sana, kalau salam ya biasa-biasa. Ya assalamualaikum saja ya, tidak ditambah. Kadang-kadang memang kadang-kadang ya dianggap lebay gitu. Beberapa hari kan banyak orang ke sini yang alumninya. Singosari itu punya anak 7, Mas. 7 orang itu sekolahkan di sana semua. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau misalnya jelek kan kalau jelek anaknya nomor 1 sekolah kan, nomor 2 kan sudah tidak. Nomor 4 juga tidak. Itu kok sampai nomor 7. Itu saya kan katanya memang menjadi sensitif gara-gara sekarang kayaknya walaupun belum dihakimi, tapi itu telah Indonesia ya. Sebelum dihakimi sudah dianggap salah. Iya, itu istilahnya trial by the press, trial by sosial media itu kan. Jadi saya hanya ingin katakan bahwa ya, kalau kasusnya Pak Panji Gumilang itu ya termasuk berada pada wilayah-wilayah membela agama, membela simbol agama, masyarakat jangan emosional. Masyarakat jadi marah seperti itu, gitu kan. Wajar, dan sayangnya orang yang baru dengar saja juga sudah ikut marah. Kadang dengarnya dari TV aja. Dengarnya dari TV. Apa maknanya? Saya kira cukup Prof ini supaya tidak terlalu panjang. Mas Habib. Penonton kita ini kadang-kadang kalau terlalu panjang nggak ditonton sampai habis. Iya, Mas Habib. Baiklah, terima kasih banyak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba